Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 4. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu perbandingan antara perbandingan suara antara keyboard mekanik dengan keyboard membran. Next. Di sini kami beranggotakan 6 orang, yaitu John Nicholas, M. Irjan, Raffi Hafiz, Muhammad Farhat, Fabian, dan Putra Ade. Selanjutnya untuk latar belakangnya sendiri, di sini kami memakai empat. Yang pertama ada keyboard sebagai perangkat input utama dalam era digital. Yang kedua yaitu perbedaan karakteristik suara antara keyboard mekanikal dan membran. Yang ketiga ada pentingnya analisis objektif berdasarkan parameter akustiknya. Dan terakhir ada dampak suara keyboard terhadap kenyamanan suara. Selanjutnya untuk rumusan masalahnya ada tiga. Yang pertama ada apa perbedaan ciri akustik antara keyboard mekanikal dan membran. Yang kedua ada bagaimana karakteristik suara jika dianalisis secara teknis. Dan yang terakhir sejauh mana perbedaan suara mempengaruhi persepsi pengguna. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini ada 4 poin. Yang pertama menganalisis ciri akustik suara ketikan dari frekuensi, amplitudo, dan durasi dari suara yang direkam. Yang kedua ada mengidentifikasi perbedaan karakteristik suara dari keyboard membran dan keyboard mekanikal. Yang ketiga ada mengevaluasi pengaruh karakteristik suara terhadap persepsi penggunanya. Yang keempat ada memberikan rekomendasi pemilihan keyboard berdasarkan kebutuhan. Selanjutnya, nah di sini ada yang namanya metodologi penelitian. Yang pertama ada akuisisi data. Akuisisi data ini perekaman suara ketikan itu menggunakan format .wav. Terus untuk analisisnya perbandingan karakteristik akustik. Di sini ada pre-processing, normalisasi amplitudo dan penyesuaian durasi. Terus selanjutnya ada ekstraksi fitur. Di sini ada analisis menggunakan FFT dan MFCC. Untuk tools yang digunakan pada penelitian kali ini, yang pertama menggunakan MATLAB untuk pemrosesan sinyal digital. Terus ada FFT, transformasi domain waktu ke frekuensi. Yang ketiga ada MFCC, ekstraksi ciri spektral. Yang keempat ada visualisasi waveform dan spektrum frekuensi. Oke, jadi ini adalah hasil waveformnya ya yang didapatkan oleh kita. Selanjutnya ada analisis waveform keyboard membran. Itu di amplitudonya relatif kecil. Yang kedua, pola gelombang rapat dan padat. Yang ketiga, osilasi terus-menerus. Yang keempat, variasi amplitudo tidak signifikan. Dan yang terakhir adalah suara lembut dan merata. Untuk si keyboard mechanical, ini dia lonjakan amplitudonya tinggi. Yang kedua, pola terputus-putus. Yang ketiga, impuls besar berkala. Yang keempat, tekanan akustik tinggi. Dan yang terakhir, suara tajam dan kuat. Ini adalah hasil spektrum yang kita dapatkan di frekuensi berikut. Ada pada gambar. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita. Eh, Baik, untuk analisis spektrum frekuensi itu untuk keyboard membran, energi dominan frekuensi rendah itu kurang dari 5 kHz, kedua magnitudo maksimum itu 100, spektrum datar tanpa puncak tajam, pada suara halus dan lembut, dan terakhir tidak menghasilkan getaran kuat pada frekuensi tinggi. Pada keyboard mekanikal, banyak puncak tajam tersebar, lebih dari 10 kHz. Magnitudo maksimumnya lebih dari 200, distribusi energi luas dan padat, komponen frekuensi tajam dan bertenaga, konten harmonik yang kaya. Next. Nah, ini untuk hasil MFCC-nya. Yang atas ada untuk keyboard mekanikal dan yang bawah keyboard membran. Next. Analisis MFCC. Keyboard membran, intensitas warna bervariasi dengan kontras jelas. Kedua, energi dominan pada koefisien 0 sampai 4. Ketiga, penyebaran warna padat pada bagian tengah bawah. Keempat, kompleksitas spektral tinggi. Dan terakhir, sifat klik tajam dan dinamis. Untuk keyboard mekanikal, distribusi warna homogen, perbedaan intensitas halus, variasi kontras tidak mencolok, struktur spektral sederhana, dan terakhir suara datar dan teredam. Selanjutnya akan dibacakan oleh Juan.
Oke, selanjutnya itu pada perbandingan karakteristik akustik. Pada parameter yang pertama itu ada pola waveform. Pada keyboard membran itu karakteristiknya itu rapat dan amplitudenya rendah. Sedangkan pada keyboard mekanikal karakteristiknya itu terpisah dan lonjakan amplitude tinggi. Parameter yang kedua itu ada amplitudo maksimum. Pada keyboard membran amplitudenya itu relatif kecil, yaitu kurang sama dengan 0,1, dan pada keyboard mekanikal itu besar dan tajam hingga mendekati 1,0. Parameter yang ketiga yaitu ada sebaran frekuensi. Pada keyboard membran, frekuensinya itu rendah sampai menengah, yaitu 0 sampai 8 kHz. Sedangkan pada keyboard mekanikal meluas hingga frekuensi tinggi, yaitu lebih besar dari 10 kHz. Parameter yang keempat ada puncak pada FFT. Karakteristik puncak pada FFT yaitu pada keyboard membran sedikit dan spektrumnya datar. Sedangkan pada keyboard mekanikal banyak puncak tajam di berbagai frekuensi. Parameter yang kelima ada kompleksitas spektral. Pada keyboard membran kompleksitasnya rendah dan pada keyboard mekanikal kompleksitasnya tinggi. Dan yang terakhir ada kesan pendengaran. Pada keyboard membran, karakteristiknya itu redup dan halus, dan sedangkan pada keyboard mekanikal, karakteristiknya itu nyaring dan responsif. Next, saran pengembangan. Yang pertama, penambahan sampel. Perbanyak data dari berbagai jenis dan merek keyboard. Yang kedua, ada lingkungan terkontrol. Perekaman dalam ruang kedap suara. Yang ketiga, ada fitur tambahan. Fitur tambahan itu ada spectral centroid, zero crossing rate, dan machine learning. Dan yang terakhir adalah sistem real time, aplikasi pengenalan jenis keyboard otomatis. Next. Kesimpulannya, pada keyboard membran itu suaranya lembut dan teredam. Yang kedua, spektrum terbatas, kurang di bawah 8 kHz. Yang ketiga, struktur sederhana. Yang keempat, cocok untuk lingkungan sunyi. Yang kelima, tidak mencolok. Pada keyboard mekanikal, yaitu intensitas suara tinggi. Yang kedua, spektrumnya luas, lebih dari 10 kHz. Yang ketiga, kompleksitas tinggi. Yang keempat, cocok untuk feedback taktil. Dan yang terakhir yaitu suara klik nyaring. Rekomendasi penggunaan. Pada keyboard mekanikal, itu ideal untuk gaming, pro gaming, dan pengguna yang menyukai feedback audio, audio taktil yang kuat. Dan yang terakhir, pada keyboard membran, cocok untuk lingkungan kantor, perpustakaan, atau aktivitas yang memerlukan keheningan. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.